Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Sri Murwati. Anak-anak, bagaimana kabarnya pada hari ini? Ibu doakan kalian selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar. Sebelum pelajaran kita mulai, jangan lupa anak-anak kita selalu berdoa lebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Jangan lupa anak-anak dipersiapkan dulu buku catatan dan juga alat tulisnya. Oh iya, saya yakin anak-anak pernah mendengar atau bahkan melihat sendiri terjadi konflik di lingkungan sekitar kita. Baik konflik yang terjadi antar individu atau mungkin bahkan konflik antar kelompok. Pada dasarnya, manusia diciptakan tidak untuk saling bermusuhan, tetapi realitanya kadang-kadang dalam kehidupan masyarakat, konflik sulit dihindari. Maka dari itu anak-anak, kalian perlu belajar bagaimana cara menyelesaikan konflik, sehingga nanti minimal kalian bisa menghindarkan dari konflik. Adapun tujuan pembelajaran kali ini diharapkan siswa dapat 1. Menjelaskan pengertian konflik. 2. Mengidentifikasi bentuk-bentuk konflik. 3. Menjelaskan faktor penyebab konflik. 4. Memberi contoh akibat terjadinya konflik. 5. Menjelaskan upaya untuk menyelesaikan konflik. 6. Menjelaskan pengertian integrasi sosial. Yang ketujuh, menganalisis faktor pendorong dan penghambat integrasi sosial. Yang pertama, kita bahas pengertian konflik. Secara etimologis, konflik berasal dari bahasa Latin configere, berarti saling memukul. Kalau secara sosiologis, konflik adalah suatu proses sosial antara dua orang atau lebih yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan jalan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Di samping itu ada pengertian konflik menurut para sosiolog. Yang pertama, sosiolog Indonesia yang terkenal yaitu Suryono Sukanto. Menurut beliau, konflik adalah proses sosial individu atau kelompok yang berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai ancaman dan kekerasan. Yang kedua, menurut Gilin dan Gilin, konflik merupakan bagian dari proses interaksi sosial manusia yang saling berlawanan karena perbedaan fisik, emosi, kebudayaan, dan perilaku. Kalau kita amati, konflik lahir dari kenyataan akan adanya perbedaan-perbedaan, baik dari ciri badaniah, emosi, kebudayaan, kebutuhan, kepentingan, maupun pola-pola perilaku individu ataupun kelompok dalam masyarakat. Nah, perbedaan-perbedaan ini akan memuncak ketika sistem sosial masyarakatnya tidak dapat mengakomodasi perbedaan-perbedaan tersebut. Selanjutnya kita bahas tentang bentuk konflik sosial. Yang pertama, berdasarkan cakupannya.
Ini ada konflik vertikal dan ada konflik horizontal. Yang dimaksud dengan konflik vertikal adalah konflik antar pihak dalam suatu struktur organisasi yang mempunyai derajat kedudukan yang berbeda. Sedangkan kalau konflik horizontal merupakan konflik yang terjadi antar individu atau antar kelompok yang memiliki kedudukan yang sama. Yang kedua, berdasarkan subjeknya. Konflik dibedakan menjadi 4. Yang pertama, konflik intrapersonal. Yang kedua, konflik interpersonal. Yang ketiga, konflik individu dan kelompok. Dan yang keempat, konflik antar kelompok. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, konflik intrapersonal terjadi pada seseorang dengan dirinya sendiri atau biasa dikenal dengan konflik batin. Yang kedua, konflik interpersonal terjadi antara individu dan individu lain disebabkan karena perbedaan kepentingan dan juga keinginan. Yang ketiga, konflik individu dan kelompok terjadi antara seseorang dan kelompok karena perbedaan kepentingan serta keinginan. Yang keempat, konflik antar kelompok. Konflik antar kelompok terjadi antara satu kelompok dan kelompok lain. Cirinya biasanya adalah melibatkan massa atau orang banyak. Bentuk konflik yang ketiga berdasarkan cakupan wilayahnya. Ada konflik lokal, konflik nasional, dan juga konflik internasional. Kalau konflik lokal merupakan konflik antar individu atau antar kelompok dalam lingkup yang relatif sempit. Misalnya saja konflik yang terjadi dalam satu desa, konflik yang terjadi dalam satu kecamatan. Kalau konflik nasional, ini konflik yang terjadi antar kelompok masyarakat yang berada dalam satu negara. Yang ketiga, konflik internasional konflik ini melibatkan dua negara atau lebih. Ini bersifat internasional. Selanjutnya akan kita bahas faktor-faktor penyebab konflik. Yang pertama adalah perbedaan individu. Setiap individu memiliki perbedaan dengan individu yang lainnya. Perbedaan itu bisa meliputi perbedaan pendirian, pendapat, pola pikir, perasaan, atau juga kepentingan. Yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan. Perilaku setiap individu dipengaruhi oleh kebudayaannya. Saya ambilkan contoh, seseorang yang lahir dan tumbuh di lingkungan budaya Jawa berbeda kepribadiannya dengan seseorang yang lahir di budaya Batak. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Individu dan kelompok memiliki kebutuhan dan kepentingan, baik itu dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang berbeda. Kemudian yang keempat, kesenjangan sosial. Ketidakseimbangan yang sangat mencolok dalam masyarakat, ini akan menimbulkan jarak antar golongan yang satu dengan golongan yang lain. Akibat terjadinya konflik sosial. Yang pertama, meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok. Dengan terjadinya konflik antara dua kelompok, ini biasanya akan mendorong makin kuatnya rasa solidaritas antar anggota kelompok. Yang kedua, retaknya hubungan antar individu atau kelompok.
Konflik yang terjadi antar individu atau antar kelompok dapat menimbulkan keretakan hubungan. Keretakan tersebut dapat terjadi sementara atau bahkan permanen. Yang ketiga, terjadinya perubahan atau kepribadian individu. Perubahan kepribadian dapat terjadi pada kedua belah pihak yang mengalami konflik. Kedua belah pihak dapat saling menyesuaikan atau justru masing-masing mempertahankan kebenaran yang diyakini. Yang keempat, rusaknya harta benda, bahkan hilangnya nyawa manusia. Konflik yang berujung pada kekerasan fisik dapat menyebabkan kerusakan atau bahkan hilangnya nyawa manusia. Upaya penyelesaian konflik sosial ada dengan cara rekonsiliasi, mediasi, negosiasi, arbitrase, dan juga kompromi. Kita bahas dulu, yang pertama adalah rekonsiliasi. Rekonsiliasi merupakan usaha menyelesaikan konflik pada masa lalu melalui perdamaian. Biasanya ini dilakukan oleh lembaga-lembaga dengan cara dilakukan diskusi atau pengambilan keputusan yang adil di antara pihak-pihak yang bertikai. Yang kedua, mediasi. Cara pengendalian konflik di mana kedua belah pihak yang berkonflik sepakat untuk menunjuk pihak yang ketiga yang biasanya dikenal sebagai mediator. Pihak ketiga ini akan memberikan nasihat-nasihat tentang cara terbaik menyelesaikan pertentangan mereka. Tetapi pihak ketiga tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan. Yang ketiga, arbitrase. Ini merupakan cara pengendalian konflik di mana kedua belah pihak yang berkonflik menerima kehadiran pihak ketiga untuk mengambil keputusan-keputusan yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Bedanya dengan mediasi, kalau mediasi tadi pihak ketiga tidak punya wewenang untuk mengambil keputusan, sedangkan kalau arbitrase di sini pihak ketiga punya wewenang untuk menyelesaikan konflik. Yang keempat, kompromi. Kompromi merupakan kesepakatan pihak-pihak yang berkonflik untuk mengurangi tuntutan guna mencapai penyelesaian konflik. Yang kelima, negosiasi. Negosiasi merupakan kesepakatan antara pihak yang bertikai atau berkonflik untuk bertemu dan bertatap muka, kemudian berunding untuk mencari solusi penyelesaian konflik yang bisa diterima semua pihak. Anak-anak, selanjutnya kita beralih membahas integrasi sosial. Adapun pengertian dari integrasi sosial itu adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Menurut William Ofgun dan Meyernikov, syarat terjadinya integrasi sosial itu 1. Anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan mereka. Yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman dalam berinteraksi antara yang satu dengan yang lainnya, termasuk menyepakati hal-hal yang dilarang dalam kebudayaannya. Yang ketiga, norma-norma dan nilai-nilai sosial itu berlaku cukup lama, tidak mudah berubah, dan dijalankan secara konsisten oleh seluruh anggota masyarakat. Faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi. Yang pertama, homogenitas masyarakat.
Homogenitas adalah adanya kesamaan yang dimiliki kelompok. Kesamaan tersebut bisa berupa kesamaan ras, budaya, dan juga kesamaan suku bangsa. Yang kedua, jumlah kelompok atau besar kecilnya kelompok. Besar kecilnya kelompok dapat mempengaruhi integrasi sosial. Makin sedikit jumlah anggota kelompok, integrasi makin mudah diwujudkan. Akan tetapi, makin besar jumlah anggota kelompok, integrasi makin sulit diwujudkan. Dan yang ketiga, komunikasi yang baik. Jika komunikasi yang dilakukan anggota masyarakat berlangsung efektif, integrasi sosial akan cepat terwujud. Proses integrasi sosial. Proses integrasi sosial dilakukan melalui dua hal. Yang pertama adalah asimilasi. Asimilasi yaitu pembauran dua unsur sosial yang berbeda dan menghasilkan suatu unsur sosial yang baru, yang mana masing-masing meninggalkan sifat aslinya. Yang kedua, akulturasi. Akulturasi adalah penyatuan dua unsur sosial yang berbeda, menyebabkan keduanya bisa berjalan berdampingan tanpa meninggalkan corak masing-masing. Jadi, setiap unsur masih mempertahankan cirinya. Selanjutnya, faktor-faktor apa saja yang mendorong integrasi sosial? Yang pertama, adanya toleransi terhadap kelompok-kelompok masyarakat dengan kebudayaan yang berbeda. Yang kedua, adanya kesempatan yang seimbang dalam ekonomi bagi berbagai golongan masyarakat dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda. Yang ketiga, adanya sikap saling menghargai orang lain dengan kebudayaannya. Yang keempat, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Kelima, adanya persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Keenam, adanya perkawinan campuran. Dan yang ketujuh, adanya musuh bersama dari luar. Berikutnya kita bahas bentuk-bentuk integrasi sosial. Yang pertama, integrasi normatif, yaitu integrasi yang terjadi karena adanya kesepakatan nilai, norma, dan cita-cita bersama. Yang kedua, integrasi fungsional, yaitu integrasi yang terbentuk karena adanya ketergantungan di antara unsur-unsur dalam masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat menyadari kebutuhannya dapat terpenuhi melalui interaksi di antara unsur-unsur tersebut. Dan yang ketiga, integrasi koersif, yaitu integrasi yang terbentuk karena adanya paksaan. Demikian anak-anak pembelajaran kita pada hari ini, semoga bisa diambil hikmahnya. Pada dasarnya manusia diciptakan bukan untuk saling bermusuhan, tetapi supaya kita bisa saling mengasihi, saling menyayangi, dan juga bisa saling mempedulikan antara yang satu dengan yang lainnya. Dan dapat ditarik kesimpulan bahwa integrasi sosial sangat bermanfaat bagi kedamaian di suatu wilayah. Adapun manfaatnya adalah bisa menjadikan kehidupan masyarakat lebih tentram, bisa memberikan kenyamanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan mampu memberikan sikap kepedulian antar sesama meskipun berbeda suku, budaya, dan negara. Baik, anak-anak, pertemuan saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan, dan sampai ketemu pada pertemuan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.